Dendam di malam Jumat Kliwon. Desa Karanganyar yang tenang mendadak mencekam. Warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang pedagang kaya raya, Pak Burhan, di rumahnya sendiri. Kondisinya mengenaskan, tubuhnya penuh luka sayatan, matanya terbelalak ketakutan, dan di dinding kamar tidurnya dengan darah korban tertulis sebuah nama, Suryani. Polisi segera melakukan penyelidikan. Suryani adalah mantan karyawan Pak Burhan yang dipecat secara tidak hormat beberapa bulan lalu. Namun Suryani menghilang tanpa jejak. Warga desa pun diliputi ketakutan. Pembunuhan yang begitu sadis membuat mereka bertanya-tanya, dendam seperti apa yang bisa membuat seseorang melakukan perbuatan keji seperti itu? Malam semakin larut, dan rumah Pak Burhan yang kini diberi garis polisi terasa semakin angker. Konon, malam Jumat Kliwon adalah malam di mana arwah penasaran akan semakin kuat. Beberapa warga yang rumahnya dekat dengan rumah Pak Burhan mengaku mendengar suara rintihan pilu dan juga bau anyir darah yang menyengat, meskipun rumah itu sudah dibersihkan. 3 hari setelah kejadian, seorang pemuda desa bernama Roni memberanikan diri melewati jalan di depan rumah Pak Burhan saat tengah malam. Ia baru saja pulang dari ronda. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya suara jangkrik yang sesekali memecah keheningan. Tiba-tiba langkah Roni terhenti. Dari balik pagar rumah Pak Burhan, ia melihat sesosok wanita berdiri mematung di bawah rembulan yang pucat. Wanita itu berambut panjang terurai, mengenakan pakaian lusuh berwarna gelap. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut. Namun, aura dingin dan mencekam terpancar kuat darinya. Roni merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba memanggil, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat kepalanya. Roni terkejut bukan main. Wajah wanita itu pucat pasir, matanya merah menyala penuh dendam, dan di sudut bibirnya terlihat bekas darah kering. Roni mengenali wajah itu. Itu adalah Suryani. Ketakutan Roni memuncak. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa lemas. Suryani menatapnya dengan tatapan kosong, namun penuh amarah. Tangan wanita itu terangkat perlahan. Jari-jarinya yang kurus dan panjang tampak seperti cakar. "Kau melihatku?" Suara Suryani terdengar serak dan mengerikan, seperti gesekan batu. Roni akhirnya berhasil membalikan badan dan berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan jendela. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Warga awalnya ragu, namun menjadi percaya setelah mendengar betapa ketakutannya Roni. Sejak malam itu, penampakan Suryani semakin sering terjadi, terutama saat malam Jumat Kliwon. Warga desa yang melintas di dekat rumah Pak Burhan sering melihat sosoknya berdiri di balik jendela atau berjalan di halaman dengan tatapan penuh dendam. Suara rintihan dan bau anyir darah pun semakin kuat tercium. Beberapa paranormal yang didatangkan ke desa mengatakan bahwa arwah Suryani tidak tenang karena dendamnya belum terbalaskan sepenuhnya. Ia terus mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya.
Mereka juga mengatakan bahwa Suryani dibunuh secara sadis. Bukan hanya oleh Pak Burhan, tetapi ada orang lain yang terlibat. Misteri pembunuhan Pak Burhan dan penampakan arwah Suryani terus menghantui desa Karanganyar. Warga hidup dalam ketakutan, terutama saat malam Jumat Kliwon tiba. Mereka percaya arwah Suryani akan terus gentayangan, mencari keadilan dan mungkin korban baru untuk melampiaskan dendamnya yang membara. Tak ada yang tahu sampai kapan teror ini akan berakhir dan siapa sebenarnya dalang utama di balik pembunuhan sadis tersebut.